Jadi kami sering mendapatkan pasien-pasien yang sudah menjalani kemoterapi, radioterapi berkali-kali dan datang ke kami dalam keadaan putus asa, tetapi kami yakin dengan perawatan yang kami berikan dan dengan treatment yang kami berikan, maka kami bisa memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut dan itu tergambar dari angka yang ada di depan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tahu tentang kanker payudara, bahwa yang kami lakukan saat ini bukan maaf ya Bapak Ibu ya, memotong payudara Bapak Ibu, tetapi malah memberikan penanganan tanpa harus memotong payudara tersebut dalam penanganan kanker payudara. Jadi ada pada area-area tertentu pada proses operasi itu sebenarnya secara manual itu tidak bisa diraih oleh tangan si dokter surgery. Tapi dan itu biasanya di daerah pelvis. Nah, di area pelvis ini dengan adanya robot surgery itu bisa diraih. Jadi area-area sempit yang memang tidak bisa diambil secara manual itu bisa difungsikan oleh si robot surgery. Dan di video berikut ini saya akan menayangkan ulang salah seorang dokter ya, ahli onkologi dari Max Hospital, bagaimana cara-cara pengobatan tercanggih mereka, dan canggih, cepat gitu dan tepat. Karena saya takut salah ngomong namanya, itu sebabnya saya hanya bilang dokter. Berikut videonya. Good evening everyone. Selamat malam. Malam. So, thank you very much for everyone to be here and interacting with us today. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di forum ini, di malam ini, dan bersedia untuk berinteraksi dengan kami. So I take this opportunity because it's late at night. I can see so many ladies are here. So they have taken out time, came here to meet us, to listen to us, which is a great honor for us. Thank you very much. Mari kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi Dr. Rohir mengucapkan terima kasih dan melihat banyak ibu-ibu di sini yang sangat luar biasa, yang tidak patah semangat untuk hadir di sini walaupun sudah malam untuk mendengarkan pemaparan dari kami. So I see Indonesia as an extended family from India. Jadi saya melihat bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah keluarga dari kami di India juga. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. A lot of our cultures, they meet, they are very similar. The festivals we celebrate in India is celebrated here as well. So I believe that thousands of years back we were all one, and now Saya akan menceritakan bagaimana gambaran dari penyakit kanker ini yang mana berdasarkan data Globocon 2022 yang terjadi di seluruh dunia. so if you see these data, it is very alarming, it is very frightening as well. Jadi kalau Bapak Ibu lihat data-data di depan ini menimbulkan ketakutan, ini menimbulkan kecemasan, tidak hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. So we had 20 million new cancer cases in the till year 2022. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam tayangan ini terdapat 20 juta kasus kanker baru pada tahun 2022. 9.7 million people died of this disease. Dan 9,7 juta kematian akibat kanker. If you see the incidence, 1 in 5 men or women will develop cancer in their lifetime. 1 dari 5 pria atau wanita akan terkena kanker di seumur So hidupnya. it is really alarming now. And if you see that 1 in 9 men and 1 in 12 women will die of cancer. Dan berdasarkan data 1 dari 9 pria dan 1 dari 12 wanita akan meninggal karena kanker. And this incidence is increasing every year. Dan kejadian ini meningkat dari tahun ke tahun. And this is a worldwide problem, which is a real grave problem and very frightening when I see these data. Dan ini sebenarnya adalah masalah global dunia dan saya sangat takut melihat angka-angka ini. You see, the most common cancer was lung cancer. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, kanker yang umum adalah kanker paru-paru sering terjadi Followed by breast cancer in females, dan diikuti oleh kanker payudara, colorectal intestinal cancers, kolorektum dan kanker prostat, prostate cancer, and then stomach cancer. These were the 5 most common cancers happening all over the world. dan yang terakhir itu adalah kanker perut, dan ini adalah penyakit kanker yang sering terjadi di seluruh dunia.
So what are we doing now? So our aim is to educate everyone, tell them about the disease occurrence. Do we have any preparation to fight this disease? Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita dapat mengedukasi setiap orang untuk melawan penyakit kanker ini, dan ini perlu kita lakukan untuk mengantisipasi penyakit ini. So in order to get rid of this disease, get patients the best quality care, we established Max Hospital in 2010 as the Max Cancer Institute. Dan untuk menangani penyakit ini diperlukan penanganan tepat, dan yang pasti adalah lembaga layanan kesehatan yang tepat. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa kami berdiri tahun 2010 dan kami sudah memberikan pelayanan yang luar biasa dengan pelayanan kesehatan kualitas dan dengan harga yang terjangkau di rumah sakit ini. So the main aim is to provide quality cancer care at an affordable price. Dan sekali lagi saya sampaikan, tujuan kami adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani kanker yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. We see in our one center, see we have 20 hospitals, but I normally am stationed at one center. In our one center, we see almost about 55,000 new cancer patients every year. Dan walaupun kami memiliki banyak cabang, tapi saya hanya cerita dulu cabang saya saja, bahwa di setiap tahunnya itu saya menangani 55.000 pasien kanker di setiap tahun, khusus untuk tempat di mana saya bertugas. Our center, we look after the quality care as well, and this center is accredited by the National Health Board of our country, as well as by the Joint Commission International, JCI. So it's an American body which has certified our hospital as a quality care hospital for cancer care. Jadi kami tidak hanya mendapatkan akreditasi atas pelayanan kanker di rumah sakit kami secara nasional yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah India, tapi juga diberikan secara internasional melalui International Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang sudah tidak dilakukan lagi karena berkantor pusat di Amerika. Not only treating cancer patients, but we actively take part in cancer research as well. So we have actively 15 international trials running in our hospital, and 15 more have been accredited so that we can enroll patients from different countries in our own country into these trials where we can develop new techniques, new medicines to treat cancers. Jadi Bapak Ibu, penanganan kanker itu tidak hanya sebatas kepada mengobatinya saja, tetapi membuat sebuah penelitian yang tepat, yang berkembang dan berimbang, yang dilakukan secara nasional maupun internasional, dan ini menjadi bukti bagaimana kami menemukan bagaimana penanganan yang baru, obat yang baru dalam hal menangani kanker. So how do we fight this disease? So we have made organ-specific teams in our hospital which look after particular areas as well, right from top to bottom. Jadi bagaimana cara kami menangani kanker adalah tidak dengan secara menyeluruh, tapi kami mempunyai beberapa medan ataupun spesifik area dari atas hingga ke bawah atau dari hulu hingga ke hilir. These specialties, they look after the various regions of the body. Head and neck will look after the head and neck cancer. They will be having a surgeon doing head and neck, a physician doing chemotherapies for head and neck only, and then radiation oncology who's doing only radiotherapy for head and neck tumors. We have pathologists, radiologists, so entire team looking after one area itself. Jadi secara singkatnya Bapak Ibu, di spesialisasi kami itu tidak menyeluruh tapi secara analitis, yang mana di sini untuk spesialisasi kepala dan leher itu ditangani pada manajemen atau grup tertentu, dan itu kita punya semua prosesnya mulai dari radiologi sampai kepada proses-proses medikal berikutnya, dan itu kita adakan sangat detail sekali. Jadi tidak menyeluruh tapi sangat detail mengacu kepada apa yang menjadi kendala ataupun penyakit Bapak Ibu. So we have the division of pain and palliative care. So those patients whose disease is advanced and they need pain management, then we have a pain specialist to take care of. And also we have psycho-oncologists. You know, this disease is taking away a lot of stress in everybody's life. You face so many problems in the society.
in the family, with the husband, with the relatives, with the mother and the child. So psychology is very important. You need a lot of support, a lot of encouragement. Friends will come and talk to you. You talk to them. Many times you don't talk to your relatives that you have a problem. You hide it with yourself. And that's where the support is required. We all friends also keep helping patients, keep talking to patients. So this is where psycho-oncology works. So we have dedicated psycho-oncologists who keeps talking to patients, encouraging them and trying to resolve their problems. Jadi Bapak Ibu, kami tidak hanya sebatas kepada perawatan dari penyakit Bapak Ibu saja, tetapi kami memiliki sektor yang khusus untuk perawatan nyeri dan paliatif. Dan yang paling penting adalah di sini kami punya psikologi onkologi, yang mana kita sama-sama tahu bahwa ketika kita mengidap suatu penyakit itu akan ada stres, tidak hanya diri kita, keluarga maupun rekan. Tapi dengan adanya pakar-pakar kami di bidang psikologi onkologi, itu membantu untuk menyeimbangkan kondisi fisik Bapak Ibu yang akan juga bertumbuh secara teratur dengan kondisi jiwa atau mental Bapak Ibu, sehingga proses penyembuhan Bapak Ibu itu lebih tepat karena disembuhkan secara fisik dan disembuhkan juga secara mental. A good surgery is the first thing that you need to treat this disease. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting di sini adalah penanganan yang tepat atau operasi yang tepat. Ini adalah cara terbaik untuk menangani penyakit ini. So if you are going in for surgery, you have to be 100% sure that you have removed the tumor completely. If you don't remove tumor completely, disease is going to come back. So in order to prevent disease coming back, a good surgery is the first and foremost thing required to treat this disease. Jadi Bapak Ibu, hal yang paling penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah di dalam dunia medis bahwa ketika proses penyembuhan terjadi, Bapak Ibu harus pastikan bahwa operasi pertama yang Bapak Ibu lakukan itu harus benar-benar meremove penyakit Bapak Ibu secara presentasi terbesar, karena ini adalah poin yang paling penting dari proses penyembuhan Bapak Ibu. Dan ini akan menjamin apa yang akan Bapak Ibu dapatkan sebagai pelayanan kesehatan berkelanjutan di tahapan berikutnya. We have a center where we deal with head and neck cancers where patients' disease has come back. Those who have taken radiotherapy, chemotherapy, surgery is done and still the disease is coming back. So we are treating all those high-grade, high-stage tumors, recurrent tumors and still trying to give good results to our patients. Jadi kami sering mendapatkan pasien-pasien yang sudah menjalani kemoterapi, radioterapi, berkali-kali dan datang ke kami dalam keadaan putus asa, tetapi kami yakin dengan perawatan yang kami berikan dan dengan treatment yang kami berikan, maka kami bisa memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut dan itu tergambar dari angka yang ada di depan. So what happens in the breast surgeries, if you know about it, so you see now the mastectomies and the lumpectomies and breast conservation. So nowadays we are doing more of breast conservation rather than removal of the breast now. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tahu tentang kanker payudara, bahwa yang kami lakukan saat ini bukan maaf ya Bapak Ibu ya, memotong payudara Bapak Ibu, tetapi malah memberikan penanganan tanpa harus memotong payudara tersebut dalam penanganan kanker payudara. So if you see that many ladies who have the swollen limbs, lymphedema after breast cancer surgery. So in order to avoid that, what we do now is called sentinel node biopsy. We inject a dye, track that dye, wherever the dye goes, we just remove those nodes. We don't remove all nodes. Only if those nodes are positive, then we do axillary clearance. If they are not positive, we don't do that. So we can prevent lymphedema now. Ya, jadi Bapak Ibu, intinya adalah pada saat selesai proses operasi tersebut, Bapak Ibu bisa lihat bahwa banyak ibu-ibu yang mengalami pembengkakan ya, lain itu pembengkakan di area-area tertentu. Tapi yang kami lakukan adalah tidak menangani yang area yang harusnya tidak sakit, itu malahan kita anggap sebagai keseluruhan untuk ditangani. Tapi kami hanya menangani area-area tertentu dan hanya menginjeksi area-area yang bermasalah dari semua sel-sel yang bermasalah dari pada saat Bapak Ibu mendapatkan penanganan ini.
So even if you are getting a lymphedema, then previously there was no treatment for it. Only compression, stocking, some exercise and all you were doing. But now we have a technique called lymphovenous anastomosis, where we anastomose lymphatic vessel with the vein. So this edema can be treated now. So with a small surgery, we can still treat the lymphedema. Ya, jadi sekarang kami punya teknik yang namanya lymphovenous. Jadi di teknik ini kami bisa membantu secara otomatisasi untuk pembengkakan yang terjadi setelah selesainya proses operasi. Jadi tidak membiarkan Bapak Ibu dengan pembengkakan itu, tapi kami sudah ada terapi untuk itu yang bernama lymphovenous. Even the breast reconstructions have now advanced. So we can even if you require a mastectomy and you want a breast reconstruction, that can be done simultaneously in single sitting as well nowadays. Dan bahkan kami sudah mengadakan proses yang namanya rekonstruksi payudara, yang mana jika Bapak Ibu membutuhkan mastektomi, malah kami bisa memberikan proses dan progres yang mungkin lebih mempermudah Bapak Ibu dan tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin bisa diantisipasi jika tidak dengan pelayanan kami, tapi dengan pelayanan reguler yang lain. We normally take flesh from the tummy and then reconstruct the breast as well. Nah, biasanya kami akan mengambil sel yang ada di area perut ini, lalu kami mengadakan rekonstruksi ke daerah sana. So you have two advantages. The tummy is reduced and the breast is Ini Bapak Ibu ya, jadi dapat dua keuntungan. Perut otomatis kurus karena lemaknya diambil, sasarannya ya jaringannya, lalu dipikir ke atas itu dapat dua bonus. Atas bagus, atas bagus, bawah bagus. Dan yang lagi Another thing now, what we are doing, the new change which has happened for treating cancers is minimal access surgery. So with keyhole surgery, now you can do surgeries for abdominal organs like stomach, intestine, you do keyhole surgeries. We are doing by laparoscopy as well as robotic now. Our own center has got 6 robots, but as a group we have got almost 15 robots now, where we are using to treat and do a keyhole surgeries for various cancers. Next. Ya, jadi biasanya pasti ada bekas luka yang panjang dan melekat ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang kami miliki, kita punya teknologi yang namanya bedah lubang kunci atau keyhole surgery. Jadi kami menggunakan artificial intelligence melalui robot yang mana membantu untuk operasi area-area tertentu di bagian perut, entah itu di area organ yang ada di perut atau di intestinal, jadi di area usus dan sekitarnya ya. So the advantage is that hospital stay is less and the patient goes home faster. The recovery is very fast in those cases. Nah, jadi ini membuktikan bahwa supaya kita gak lama-lama di rumah sakit karena kita sembuhnya lebih cepat. So this is just to show what robotic surgery is. Basically, it is done by a surgeon himself, not by the robot. But you have the robotic arms which are thin, which very small space, and you can go in and manipulate. So surgeon is sitting outside. This is the surgeon console, and this is how the robot is working. So surgeon is sitting right next outside, and the surgery is done inside through robotic controls. Nah, jadi dari proses ini bisa terlihat bahwa fungsi kami sebagai surgery adalah mengawasi proses itu. Dan di bagian kanan ini adalah robot yang dipergunakan dalam proses operasi, yang mana di sini kami memberikan pengarahan, pengawasan dengan teknologi kepada robot tersebut, sehingga robot tersebut bisa melaksanakan proses surgery di area-area yang diderita oleh si sakit. So the surgeon gets a three-dimensional view about the things inside, and then you can keep going in the desk. Like in pelvis, there is very little space to operate. So the robotic arms goes inside, and then you can manipulate and operate the surgery. So pelvic surgeries are best done robotically. Ini mungkin agak sedikit ini ya Bapak Ibu proses operasi. Jadi ada pada area-area tertentu pada proses operasi itu sebenarnya secara manual itu tidak bisa diraih oleh tangan si dokter surgery. Tapi dan itu biasanya di daerah pelvis. Nah, di area pelvis ini dengan adanya robot surgery itu bisa diraih. Jadi area-area sempit yang memang tidak bisa diambil secara manual itu bisa difungsikan oleh si robot surgery. So like removal of the uterus, the hysterectomy for endometrial cancers.
with robotic, the third day patient is discharged from the hospital. She goes home on the third post-op day. So it's so fast recovery. Ya, jadi sebagai contoh yang paling dekat adalah pada penanganan kanker rahim ya dok ya, terus ya kanker rahim, yang mana pada saat penanganan kanker rahim ini dengan menggunakan robot surgery itu prosesnya malah jauh lebih cepat gitu, sehingga si sakit pun tidak perlu lama-lama berada di dalam ruang operasi karena prosesnya sudah dibantu oleh robot. Other areas where robot is more effective is for prostate cancer, where we do robotic surgery. Dan juga yang paling bagus itu juga di prostat cancer. Itu prosesnya juga sama dengan kanker rahim tadi, yang mana prosesnya itu semakin dipersingkat, semakin dipermudah dengan proses pemulihan yang lebih cepat. Where the complications are very less, recovery is very fast. There is no blood loss, and the patient recovery is good. Second is the lower rectum cancer, the intestine lower down. Ya. If you have cancer there, then robot is helpful in treating those patients. Yang pertama adalah dengan proses robotik ini mengurangi kita untuk kehilangan darah lebih banyak, dan juga paling efektif juga untuk lower rectum, jadi di perut bawah Bapak Ibu. Dan ini juga sangat efektif ketika kita mempergunakan robotic surgery. Jadi pasien itu lebih cepat, lebih sehat, mereka juga potensi untuk kehilangan darah lebih kecil dan proses lebih cepat. Jadi sangat menguntungkan si pasien. This is what numbers we are showing is the number of cases we do every year. Nah, jadi yang For Bapak these diseases, particularly for kidney, for prostate, for adrenal glands. So all these, this is the number of cases in one particular area. So for urology, around 238 patients every year we are operating. Jadi yang Bapak Ibu lihat di angka yang ada di depan ini adalah angka yang jumlah operasi yang telah kami lakukan di dalam setahun, dan itu bervariasi di berbagai pos organ tubuh yang bermasalah, mulai dari ginjal sampai kepada organ-organ lainnya. So what happens if you have a disease which has spread in the abdomen? Apa yang terjadi jika Bapak Ibu memiliki penyakit yang ada di bagian abdomen, jadi di bagian area perut, masih di area perut? So previously when we see disease in the abdomen, we used to close it and tell relatives that you can take patient home, she is not going to live for more than 6 months. Correct? Mohon maaf Bapak Ibu, ini harus saya sampaikan. Jadi biasanya yang dilakukan oleh dokter hanya mengambil, replace and take it ya. If it has spread in the abdomen. Ya, replace it and take it. No, when you are operating and you find that the disease has spread, you cannot operate. So you close them and send patient home and tell them that she is going to die now. Ya, jadi ketika sudah dicek dan dilihat, wah ini kondisinya ada di abdomen, cuman dibuka, dijahit ulang, lalu dikirim pulang ke rumah. Bahwa ini orang pula saya bilang, ini pasien itu tidak akan hidup lebih dari 6 bulan. So that used to be stage 4 disease from colon or ovarian cancer which has spread inside. The survival is very poor in those patients. Dan ini biasa terjadi untuk kanker yang kaitannya ke kolon, jadi usus besar ya dok, ya kolon ya. Jadi kanker usus besar, nah ini yang sering tidak terpantau, dan ini yang sering terjadi karena dia melingkar di area perut. So what new has happened now? Even when now you have a disease which has spread everywhere, with a new technique called CRS, cytoreductive surgery, followed by IPAC. This is a new technique in which we remove all disease from the abdomen and then give high pressure, high thermic, heated peritoneal fluid with chemotherapy inside. This is a new technique for stage 4 cancer where the disease has spread in the abdomen, and we are having 60% 5-year survival. Now, jadi yang kami lakukan adalah dengan mempergunakan teknologi terbaru, yang mana secara singkatnya itu adalah terjadi kemoterapi di dalam, dan ini sudah kami lakukan, dan yang prestasi yang kami dapatkan adalah 60% pasien dengan kondisi kesehatan ini disembuhkan. so this can be possible for cancers of ovary, colon, and pseudomyxoma peritoneum. Dan ini biasanya untuk kanker ovari itu ovarium ya dok ya. Ovari, kolon itu usus besar Bapak Ibu, dan pseudomyxoma peritoneum. Nah ini sangat medikal sekali ini, saya kurang ini apa nih dok? Karena ini sangat spesifik. For comment maybe I can tell you. Next. Ya,
but it's still in the area antara kolon, ovarium itu pasti For dimiliki colon oleh cancer which has perempuan. spread in the abdomen, we can still have good survival. For ovary cancer which has spread in the abdomen, we still can have good survival. Previously survival was bad, but now with extensive surgery and HIPAC, we can have good survival for that. Dan Bapak Ibu, yang kami lakukan ini adalah kami bisa menyelamatkan pasien kanker yang sudah stadium 4 pada kanker ovarium ataupun kanker kolon, yang mana semua orang itu sudah merasa putus asa tidak bisa diselamatkan, tapi dengan proses yang kami berikan, dengan advance teknologi yang ada yang telah kami lakukan, pasien tersebut dapat sembuh. So in our center, we are treating children with bone cancer or adult with bone cancer. When you had bone cancer, previously used to do amputation of the leg. But now we do limb salvage surgery. So we can preserve the limb, remove the tumor and put in a prosthesis which is a custom made so that you don't need to lose your limb now for bone cancers. Ya. Jadi untuk penanganan kanker tulang yang biasanya itu pasti area area ankle-nya itu dipotong, tapi dengan penanganan yang kami berikan, kami hanya memberikan pengembangan. Di situ ada soft tissues reconstruction, jadi rekonstruksi ulang sel-sel halus yang ada di dalam kaki tersebut. Jadi dan yang setelah proses itu kami lakukan, dan kami tanpa perlu memotong kaki anak tersebut. Jadi kasusnya di anak-anak. So this is a little expensive procedure, but children who cannot afford treatment because these prostheses are expensive. So we have developed a new technique called rotationoplasty. Yeah. So what we do is if the tumor is here, if you see here, so there's a tumor here. So we cut the bone from here, we cut it from here, we remove this whole thing, take this limb, join it with this. So this ankle becomes a knee joint, and then you put a prosthesis so they can walk with the leg properly. So those who cannot afford prosthesis, we do a rotationoplasty. You can see this ankle. So this bone is cut from here. It is cut from here. All this tumor is removed. This feet is joined up, and this ankle it becomes the knee joint. So you put the prosthesis so he can walk. Otherwise, it becomes a straight prosthesis. You cannot walk. He has to walk like this. But if the ankle comes up, this ankle acts as a knee joint, so he can walk around. So this normally we do for patients who cannot afford prosthesis. So for them, this is another option to have a good limb with which they can walk. Jadi Bapak Ibu, untuk pasien anak-anak yang tidak bisa melalui proses prostesis, yang kami lakukan adalah dengan mengadakan rotasi plasti. Jadi pada saat itu potongan daging yang ada di bagian ankle, bagian atas itu kita ambil, lalu kita satukan dengan yang ada di lutut. Kemudian pada proses itu terjadi, kita gunakan soft tissue yang terbaik, dan ketika kita satukan, anak tersebut otomatis bisa berjalan tanpa harus mengalami pemotongan pada kaki tersebut. Dan memang pembiayaan untuk proses surgery ini cukup mahal. So bone marrow transplant, Dr. Nivedita has already covered, so I will not focus on that. Next. So molecular oncology. So this is something new which is happening as far as treatment of cancer is concerned. So what is molecular oncology? Next please. So we now have a molecular tumor board. So what is molecular tumor board? Next please. Jadi kita di sini akan tadi Dr. Nivedita sudah menceritakan tentang stem cell transplant, tapi saya tidak akan membahas itu lagi. Yang akan kita bahas sekarang adalah lebih kepada tumor molekuler. So now cancer treatment is advancing. So initially you had chemotherapy, which was the last century treatment. Now in the new century, you are coming with immunotherapy. And what after immunotherapy? It is called molecular therapy. Right? Chemotherapy, then immunotherapy, and after immunotherapy, molecular therapy. Ya,
Jadi di sepanjang tahun itu kita kenal cuman adanya kemoterapi, tetapi kemoterapi itu sekarang sudah berkembang menjadi imunoterapi, tapi ada yang lebih berkembang lagi, yaitu yang dikenal dengan molecular therapy. So this is the research going on for treating cancers, difficult cancers, complex treatment, and individual patient will have their own treatment. Jadi ini adalah pengembangan dari penanganan kanker yang mana kompleksitasnya berasal dari penelitian-penelitian yang terkumpul dan terkompleks, dan pada saat itu proses-proses penelitian ini mulai memasuki fase yang mana penanganan kanker yang bersifat umum menjadi penanganan kanker yang lebih intimate, mengacu kepada permasalahan yang dihadapi secara pribadi. So this is what a molecular tumor board comprises of. There is a surgeon, surgical oncologist, there is a radiation oncologist, a medical oncologist, a research coordinator, molecular oncologist, and a geneticist. So this is a team of doctors, specialists who sits in the molecular board and decides about the treatment of patient. Jadi Bapak Ibu, ini adalah komposisi papan tumor molekuler yang mana ada ahli onkologi klinis, ahli onkologi bedah, ahli onkologi radiasi, ahli patologi, konselor genetik atau ahli genetika, dan ada ahli onkologi molekuler, serta ada yang menjadi koordinator dari penelitian-penelitian yang dilakukan. So what we do now, we take a tissue, the tumor tissue block, and do an NGS on it. It's the molecular testing of the tumor is done, and then we check which drugs are going to work on this tumor. So all those patients who have relapsed chemotherapy, those who have failed immunotherapy, and no drug is working on them. So what treatment options do you have? It was nothing up till now. But now we take that tissue block, do more tests on it to try and find out which drugs can work on them. There are so many new drugs which have come now, which are targeted treatment which work on specific tumors only. They don't work on all tumors. So you need to study those cells, do an NGS on them, and then on the basis of that, you plan their treatment. Jadi ini adalah jenis terapi yang sangat menargetkan secara klinis kepada molekuler apa yang akan dikembangkan, karena mengacu bukan kepada tumor secara keseluruhan, tetapi sebenarnya inti dari tumor itu apa. Dan jenis treatment ini dapat mengantisipasi berbagai jenis kesalahan praanalitis yang terjadi selama proses mendiagnosa penyakit tumor yang diderita oleh si patient atau si pasien. So our hospital has in-house laboratory where we process these tissues. Normally it used to take 1 month for them to report the treatment, the drugs, or the option of treatment. But now because of the in-house laboratory, the time is cut down to even for just with a week's time. So within a week's time, you can know which drugs can work on this tumor and you can plan your treatment accordingly. Ya, jadi dengan adanya molekular teknologi ini, yang mana biasanya Bapak Ibu menanti sampai berbulan-bulan untuk mengetahui apa sih jenis obat yang harus Bapak Ibu konsumsi, penanganan atau treatment yang akan Bapak Ibu jalani. Tapi dengan laboratori khusus yang kami miliki, itu hanya bisa diselesaikan dalam hitungan minggu. Jadi lebih singkat waktunya. Even you can send your blogs to us. We will process it, and through video conferencing also we can plan your treatment so that your doctor at your place can treat you with the newer drugs and the new modality of it. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini adalah tanpa harus datang ke sana, cukup dengan mengirimkan sampel ke rumah sakit Max Healthcare, lalu dokter dari Max Healthcare itu akan memberikan layanan virtual kepada Bapak Ibu untuk berkonsultasi atas hasil pengecekan dari sampel yang telah diberikan. Jadi ini makin mempersingkat waktu dan proses penanganan. Jadi tidak harus cost-nya banyak. Jadi wajar ya Bapak Ibu, sorry dokter, I will add with your cost because this is the most important part. Makanya cost-nya itu bisa dipangkas Bapak Ibu. Tapi di sini karena sudah memanfaatkan hybrid ya sifatnya ya, sehingga cost-nya itu bisa lebih kecil dibandingkan Bapak Ibu berobat dengan treatment serupa di negara-negara tujuannya. Tidak perlu saya sebutkan gitu. Please, I do promotion. Thank you. So now I proceed to the further third arm of treatment is radiotherapy.
So there are different radiotherapy machines. There are different types of radiotherapy techniques of giving radiotherapy so that the side effects of treatment is less. So our purpose is that you have a good tumor control with less side effects. So there are different machines which have come up now. Next please. So one is the linear accelerator, second is the brachytherapy. Brachytherapy is the treatment with needles. You put the needles and put the radiation source close to the tumor and treat them. Don't give external radiation. Next. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa jenis terapi yang telah dilakukan. Yang pertama brachytherapy. Tadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana proses machine yang bekerja, proses surgery yang bekerja, dan sekarang kita masuk kepada proses terapi berikutnya. So this is the internal radiotherapy for cervical cancer, cervix. You have seen this brachytherapy intracavitary. So this is also common, which is done regularly. Next please. Dan ini adalah salah satu bentuk radioterapi yang ditujukan untuk penyakit serviks, kanker serviks, yang mana mempergunakan pendekatan intracavitary radioterapi. So what is new? This is MUPIT. This is a new technique of treating the cervical cancer. So you have done hysterectomy, you have done the tumor removal, and after that, if the tumor comes back in the pelvis or in the vagina or in the cervical wall, what do? You have no options. So this is a new technique called MUPIT, which we fix. You can see the three-dimensional image is produced and the needles are exactly put in the tumor, so that radiation is given only in the tumor and no radiation goes to bladder or into the rectum. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk gambaran ketika kita menjalani operasi di kaitannya ke vasektomi atau di vagina juga, yang mana selama ini kan kalau kemoterapi itu semuanya ya yang mendapatkan sinaran ataupun treatmentnya. Tapi di proses ini Bapak Ibu bisa lihat di situ ada jarum-jarum. Nah, area yang di curing atau yang di treatment hanya pada area yang sakit saja, tapi tidak seluruhnya. Dan fungsi jarum-jarum di sinilah yang akan memberikan sinyal-sinyal pengobatan itu. So this is SBRT. This is stereotactic radiotherapy, where even the smallest of tumor or the largest, it's a focused radiation on the tumor with a 5 mm precision. So surrounding tissue doesn't get affected, and it is the focused radiation like lung cancer patient who cannot be operated. He's got high risk, bad lungs, heart problem, any other medical problem where you cannot operate. Then SBRT is the treatment. It burns the tumor over there. Liver cancer, you cannot operate. Burn it with SBRT, minimal side effect and maximum cure rate. Jadi ini adalah alat yang namanya SBRT. Jadi SBRT ini menangani kanker-kanker di area tadi yang ditunjukkan oleh Dr. Rafiq, apakah itu di area lungs atau paru-paru ataupun di area lainnya. Dan jangkauan radiasinya itu hanya 5 mili ya di bagian yang sakit. Jadi tidak, yang bisa kita katakan ini meminimalisir resiko yang akan timbul setelah mendapatkan treatment itu, karena areanya hanya pada area yang sakit saja. It's already over. This is the last one, SRS. This is again the new machine which gives high dose radiation, focused radiation for brain tumors or spine tumors. We are using this particularly for neck tumors as well, so that the treatment is done within 5 days. You don't need to stay for long. And it's a high dose radiation and it is finished and with no side. Itu stereotactic radiosurgery itu untuk tumor otak, leher, dan tumor yang berkaitan dengan cord yang ada di bagian saraf kita yang di belakang. Dan Bapak Ibu tidak perlu berminggu-minggu di rumah sakit, cukup 5 hari saja, karena alat ini akan membantu untuk mendeteksi penyakit Bapak Ibu. Thank you very much. I will not take much time. To take care of all cancer patients in our hospital. Terhadap kanker, Bapak Ibu bisa lihat di sini. People sitting with the medical oncologists, radiation surgeons. Dan mereka adalah dokter-dokter yang menangani operasi berkaitan dengan kanker ataupun ahli-ahli radio. So thank you very much. Thank you for the patience. Terima kasih atas kesabaran Anda mendengarkan pemaparan.
If you have any questions, we are here to answer Yes. your questions. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu boleh diberikan ataupun diajukan. US dollar. $20 per month. Berarti satu gas ini kan? $50 per month No, no, dan $20. $20 per month. Jadi intinya itu setengah $1.